Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika ini merupakan pengukuran data. Nah, sebelumnya di kelas 7 kita juga telah mengenal dan belajar mengenai data dan diagram. Ada yang masih ingat? Nah, pada kelas 7 kita mengenal data dan diagram. Ada 3 macam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Di kelas 8 juga kita belajar kelanjutan dari data dan diagram. Nah, di kelas 8 kita belajar tentang statistika. Statistika merupakan pengukuran data. Nah, di dalam statistika ada 2 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pemusatan data, dan yang kedua adalah penyebaran data. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pemusatan data. Apa sih pemusatan data itu? Pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Kemudian di dalam pemusatan data ada 3 macam yang akan kita bahas. Yang pertama ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Nah, jadi untuk mengetahui median kita harus mengurutkan data dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian nanti nilai di paling tengahnya itu adalah median. Nah, dan yang ketiga yaitu kita belajar tentang mean atau rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita dapat menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyak data. Agar tidak bingung, mari kita bahas contoh permasalahan di bawah ini. Bu Aisyah merupakan guru matematika. Bu Aisyah telah menilai hasil ulangan harian matematika kelas 8A. Nah, di sini Bu Aisyah ingin mengetahui berapa sih rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8, apakah nilainya bagus melebihi KKM atau masih di bawah KKM. Kemudian di sini juga Bu Aisyah ingin mengetahui nilai tengahnya dan kebanyakan siswanya ini memiliki nilai berapa. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita lihat. Nah, misalnya di sini nilai ulangan matematika kelas 8-nya itu ada 60, 90, 90, 85, 60, 70, 70, 95, dan 90. Yang pertama kita mencari mean atau rata-ratanya. Seperti yang disebutkan bahwa untuk mencari mean kita dapat menjumlahkan seluruh data dan membagi dengan banyak data. Nah, dari data nilai ulangan matematika kelas 8 tadi ada 60, ditambah 60, tambah 70, tambah 70, tambah 85, tambah 90, tambah 90, tambah 90, dan tambah 95. Dijumlahkan dulu seluruh datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Banyak data nilai ulangan matematika kelas 8 ada berapa di situ? Ada 9. Maka hasilnya 710 jumlah seluruh datanya dibagi banyaknya data 9. Dan hasil rata-ratanya yaitu 78,89. Jadi rata-rata ulangan harian matematika kelas 8A yaitu 78,89. Kemudian untuk mengetahui nilai tengahnya, nah kita di sini harus mengurutkan dulu data terkecil ke data terbesar. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan Bu Aisyah tadi, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa median itu terbagi dua, ada median dengan jumlah data ganjil dan juga ada median dengan jumlah data genap. Misalnya kalau yang jumlah data ganjil berarti berapa aja? Ada 3 data, 5 data, 7 data, 9 data,
dan seterusnya. Nah, itu jumlah datanya itu banyak, datanya itu ganjil. Maka letak mediannya itu ketika kita sudah mengurutkan nilai dari terkecil sampai terbesar, maka medianya itu berada di tengah-tengah data tersebut. Seperti contoh, di sini ada 5 lingkaran. Nah, di sini sebab datanya ganjil ada 5, maka nilai tengahnya atau mediannya berada di data ketiga. Nah, di lingkaran yang berwarna orange. Jadi ketika data ganjil mana data yang paling tengah, maka itu yang disebut mediannya. Kemudian jika jumlah datanya genap, seperti di contoh ini ada 6 data, nah jumlah datanya itu genap, maka kita cari 2 data yang ada di tengah. Nah, 2 data yang ada di tengah di sini seperti di contoh ini berarti berada pada data ketiga dan data keempat, yaitu lingkaran yang warna orange, jingga, dan warna orange. Nah, di sini untuk mengetahui data genap, maka jumlahkan data ketiga dengan data keempat yang di tengah-tengah itu. Kemudian nanti setelah dijumlahkan, lalu dibagi 2, dan itulah median dari data yang berjumlah genap. Gitu. Jadi ketika mediannya datanya berjumlah genap, maka mediannya itu pasti yang ada di tengah-tengah, 2 data yang berada di tengah seperti yang contoh di sini kan ada 6 data, berarti yang di tengah-tengahnya data ketiga dan data keempat. Dijumlahkan data ketiga dan data keempat, kemudian dibagi 2. Nah, itu median. Kembali lagi kita ke pembahasan Bu Aisyah tadi. Tadi jumlah data nilai siswa matematika kelas 8 itu ada berapa? Ada 9 data, maka kita urutkan dulu. Yang terkecilnya 60 dan yang terbesarnya 95. Nah, nilai ulangan matematika kelas 8 ini datanya berjumlah 9, maka ini termasuk data ganjil. Ketika data ganjil setelah diurutkan, maka nilai tengahnya atau mediannya yang berada di tengah-tengahnya. Berarti di ke-9 data ini nilai tengahnya atau mediannya berada di data ke-5. Data ke-5 bernilai berapa? 85. Maka median dari nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 85 karena datanya ganjil, maka mediannya berada di tengah yaitu di data ke-5. Kemudian permasalahan terakhir yaitu mencari modus atau nilai yang sering muncul. Kita lihat dari 9 data nilai ulangan matematika kelas 8 tadi yang memiliki nilai 60 yaitu ada 2 orang. Kemudian yang meraih nilai 70 ada 2 orang. Yang 85 ada 1 orang. Yang 90 ada 3 orang. Dan yang terakhir yang 95 ada 1 orang. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 data ini atau dari 9 data yang memiliki nilai 60, 70, 85, 90, dan 95, mana yang paling banyaknya, mana yang paling sering muncul nilainya. Nah, berarti di sini nilai ulangan matematika ini modusnya nilai yang paling banyaknya mereka raih yaitu nilai yang 90. Karena 90 ada 3 orang atau ada 3 kali yang nilainya 90. Maka modusnya nilai ulangan matematika kelas 8 ini adalah 90. Nah, itu jadi permasalahan Bu Aisyah tadi telah kita selesaikan.
di mana median atau rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 78,89 yang berarti nilainya di atas KKTP atau KKM. Karena KKM kelas 8 itu 76. Kemudian nilai tengahnya berada di data 85 dan modusnya nilai yang paling banyaknya yaitu 90. Nah, itu penjelasan mengenai ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3, ada min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata di mana nilai rata-rata ini dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh data dan membagi banyak data. Kemudian ada median, median adalah nilai tengah dengan syarat nilai data ini harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Oke, itu pembahasan mengenai ukuran pemusatan data. Terima kasih.